Shalom, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Dimanapun saudara berada saat ini bersama keluarga di rumah, kembali kita mengikuti ibadah secara online pada hari ini 27 September 2020, GBI Jelambar Timur. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan menyerahkan setiap kehidupan kita untuk dibentuk oleh kuasa firman-Nya. Mari sebelum kita mulai beribadah, kita bersama-sama untuk berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, bahwa kami boleh tetap diberi kesempatan untuk kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, bahkan kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Kami mulai ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama kita katakan, amin.
Apa yang tak mungkin bagi manusia, itu pasti bagi Allah. Sebab kita memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Bersama-sama kita katakan, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dengan imanku Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau. Saat ku menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Puji Tuhan, Shalom Jemaat Tuhan GBI Jelambar Timur. Hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk kembali ibadah, walaupun kita masuk ke dalam ibadah online karena pemberlakuan kembali PSBB membuat kita semua stay at home lagi ya. Namun walaupun kita semua stay at home, tetap kita semua bisa ibadah, memuji menyembah Tuhan, merasakan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan datang untuk menghampiri kita sekalian. Terima kasih saya ucapkan buat kesempatan yang diberikan oleh penggembalaan daripada GBI Jelambar Timur, sehingga saya bisa melayani firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan doa sama-sama. Kita minta Tuhan pimpin kita, supaya dimanapun kita berada, Tuhan menghampiri kita dan Roh Kudus akan menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan, memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala Bapak Ibu semua, Anda yang di rumah, dimanapun Anda berada, kita satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, satu hari Minggu yang baru Tuhan berikan buat kami, sehingga kami bisa beribadah walaupun secara online, di tempat dimanapun juga kami berada. Kami yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir, tak dibatasi oleh ruang dan waktu, di segala tempat, di segala waktu Engkau ada, sebagaimana tak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hampiri kami semua Tuhan, dalam ruang keluarga kami masing-masing, di depan televisi kami, di depan handphone kami, dalam perenungan pribadi, ataupun kami ibadah bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menghampiri kami dan firman-Mu akan datang dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, para pendengar, pemirsa, penikmat firman Allah, supaya kami semua yang sungguh-sungguh setia, ibadah dalam setiap keadaan kami, di tempat kami masing-masing, kami semua mendapatkan satu porsi berkat dan janji Tuhan yang memang sudah Tuhan persiapkan buat kami yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya, kami serahkan teknologi, online, wifi, internet, gadget semua ke dalam tangan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, supaya lewat media-media elektronik ini, firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik, dan kami semua dapat menerimanya juga dengan baik. Kami siap buat firman-Mu Tuhan, kami sambut dengan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang di rumah katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan satu tema khotbah kita di sepanjang bulan ini tentang ketaatan, ya, tentang ketaatan di tengah-tengah new normal, di tengah-tengah normal yang baru yang kita hadapi. Mungkin sudah setengah tahun ini kita berada dalam situasi new normal. Harus ada sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian dalam setiap kehidupan kita. Mengikuti new normal harus bisa menciptakan a new me, saya yang baru juga. Bukan cuma situasi yang baru ya, bukan cuma PSBB yang baru juga, bukan cuma ibadah online yang mungkin baru juga buat kita, tapi kitanya juga harus diperbaharui dalam setiap situasi kita masing-masing. Jadi new normal harus bisa menciptakan new me, normal yang baru menciptakan saya yang baru juga. Dan salah satu hal yang penting adalah tentang ketaatan. Ketaatan. Anda yang di rumah katakan sama-sama 2, 3. Ketaatan. Puji nama Tuhan ya. Taat. T-A-A-T. Dalam bahasa Indonesia sangat menarik ya. T-A-A-T. Dibaca dari depan ke belakang T-A-A-T. New normal dari belakang ke depan T-A-A-T. Dari atas ke bawah T-A-A-T. New normal dari bawah ke atas T-A-A-T. Taat itu mau dijungkir balik, mau diobrak-abrik, dalam situasi kondisi apapun yang namanya taat, ya tetap taat. Dulu kita ibadah di gereja, kita semua belajar taat. Hari ini situasi membuat kita ibadah di rumah, belajar firman di rumah, kerja di rumah, tetap mau dibolak-balik gimana juga, anak-anak Tuhan harus tetap berada dalam ketaatan senantiasa. Ada amin? Puji nama Tuhan ya. Taat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Tingkat ketaatan itu berbanding lurus dengan derajat kehormatan dan perkenanan Tuhan.
Ini pentingnya. Tingkat ketaatan itu sama dengan derajat kehormatan dan perkenanan Tuhan. Kalau kita mau dihormati Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, ya kita harus belajar untuk tetap taat. Sebelum masuk ke dalam beberapa poin yang saya mau bagikan, Anda ingat cerita Saul dan Daud, apa yang membedakan di antara dua tokoh ini? Satu ayat pembuka 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi daripada Saul, sebab aku Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saul gagah, ganteng, top deh, bintang film, pokoknya luar biasa secara fisik. Tapi di hadapan Tuhan, dia kehilangan kehormatan dan perkenanan. Dia mungkin dihormati oleh manusia karena fisiknya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu, Tuhan melihat ketaatan. Saul walaupun gagah ganteng secara fisik materi luar biasa, namun dia nggak taat sama Tuhan. Makanya Tuhan tidak menghormati dan tidak berkenan. Tetapi Daud walaupun imut-imut, unyu-unyu, mukanya seperti anak-anak, kemerah-merahan, gak ada potongan pahlawan deh. Tapi kenapa Tuhan berkenan dan menghormati dia, mengangkat dia? Ya karena Daud sejak masa mudanya belajar taat. Bahkan ketika situasi menjadi sulit, memasuki masa-masa new normal, dia dikejar-kejar, dia difitnah, dia mau dibunuh, dia dikudeta dan segala macam. Daud tetap belajar untuk taat. Oleh karena itu setiap kita hari ini, dimanapun kita berada, mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang dihormati oleh Tuhan karena ketaatan. Orang mau dihormati karena fisik hari-hari ini. Orang mau dihormati karena status sosialnya, jabatannya, keuangannya, kekayaannya, tampangnya, relasinya. Orang mau dihormati karena itu semua. Gak salah punya itu semua, namun jangan lupa ketaatan pada firman Allah, pada perintah Allah, membuat Allah menghormati dan berkenan dalam setiap hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik bahwa level atau tingkat ketaatan kita berbanding lurus atau sama dengan derajat penghormatan Allah dan perkenanan Bapa di sorga buat setiap hidup kita. Betapa pentingnya kita menjalani hidup dalam ketaatan. Yang pertama, saya akan share 2 poin saja pada hari ini buat kita semua. Yang pertama, di masa-masa new normal ini kita butuh ketaatan. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengokohkan kemandirian hidup rohani kita. Kita perlu hidup taat untuk mengokohkan, membangun dengan kuat dan kokoh kemandirian rohani. Kita sudah gak bisa mengandalkan siapa-siapa selain Tuhan. Dulu waktu kita bisa ibadah, kita ada masalah sedikit, ketemu ibu gembala, ketemu dengan ketua komsel, ketemu dengan tua-tua sidang, majelis, teman-teman seiman, didoakan, ngobrol, ngebakmi, ngebakso, ngopi, curhat. Kita bisa, sekarang udah gak bisa. Ada PSBB, jaga jarak, diam di rumah. Udah gak bisa lagi kita dikit-dikit ganggu hidup orang, dikit-dikit ajak orang ketemu, udah gak bisa. Manusia ada batasnya. Gembala ada batasnya, pelayan Tuhan ada batasnya, hanya Tuhan yang tidak ada batasnya. Maka dalam new normal ini Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sangat dibatasi dalam banyak hal, khususnya perjumpaan dengan sesama orang percaya, Tuhan tidak dibatasi. Maka dalam musim atau masa new normal ini adalah sebuah kesempatan buat kita membangun dan mengokohkan hidup rohani yang mandiri. Kita nggak lagi mengandalkan siapa-siapa. Kita belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama kemandirian rohani. 2, 3. Kemandirian rohani. Yang di rumah, papa bilang sama mamahnya, Mam, rohani mesti mandiri. Mama bilang sama papanya, papa juga. Orang tua sama anaknya bilang, anak-anak mandiri ya rohaninya. Anak-anak bilang sama orang tua, papa mama juga ya. Kita semua harus mengandalkan Tuhan. Sebab kita gak pernah tahu sampai kapan loh new normal dan PSBB ini. Ada yang bilang sampai akhir tahun, ada yang bilang tahun depan 2021 masih juga, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang seumur hidup kita harus berdampingan dan berdamai dengan coronavirus.
Sekalipun ketemu vaksinnya bukan berarti kita jadi kebal. Sama kayak flu lah. Kan di mana-mana juga ada virus flu, walaupun ada obatnya, kita kan harus berdampingan, jaga kesehatan, jaga badan. Kemungkinan akan begitu ke depannya. Dan kita nggak pernah tahu ibadah juga akan seperti apa ke depannya, apakah masih akan bebas seperti dulu lagi atau dibatasi kehadiran, kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu, karena ke depannya kita nggak pasti, apapun bisa terjadi, kita cari yang pasti-pasti aja. Tuhan kita, Dia maha hadir, Dia tak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, Dia ada buat kita semua dalam setiap kehidupan kita, dimanapun juga kita berada. Satu firman Tuhan, saya ajak kita membaca dalam Yesaya 28 ayat 16 berkaitan dengan mengokohkan kemandirian hidup rohani kita masing-masing. Yesaya 28 ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kalau dulu kita membangun kehidupan rohani kita dengan mengandalkan orang lain, hari ini kita semua harus memijakan kaki kita berjejak di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan kita. Matius 16 ayat 18, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja bukan sekedar perkumpulan hari Minggu. Ketika kumpul-kumpul Minggu nggak boleh lagi atau untuk sementara dibatasi, bukan berarti gereja tutup. Gereja bukan bangunan, gereja bukan tempat. Gereja adalah saudara dan saya. Bisa ibadah atau nggak bisa ibadah, on-site ataupun online, gereja harus tetap ada. Jangankan COVID-19, alam maut pun tidak akan bisa menguasainya. Jangan kita bilang karena COVID-19 gereja tutup. Memang mungkin gerejanya tutup untuk sementara. Tapi gereja yang hidup, saudara dan saya, kita nggak bisa ditutup. Jangankan COVID-19, alam maut pun tidak bisa berkuasa. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar yang kokoh, dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih stay at home, work at home, school at home, study at home, ibadah at home, mari kita gunakan waktu di rumah untuk membangun kemandirian rohani kita. Kembali kepada firman Tuhan. Dulu sih ya banyak alasan. Kenapa bolong-bolong baca Alkitab? Sibuk kerja. Kenapa Alkitab gak beres-beres? Sibuk marketing, sibuk traveling, sibuk ini, sibuk itu. Sekarang sibuk apa coba? Banyak kesibukan berkurang. Jangan ada banyak alasan ya. Kita mau membangun hidup rohani kita di atas dasar firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu sekalian, mumpung ada di rumah nih, baca Alkitabnya. Gak ada cara lain kita bisa kuat dalam Tuhan kecuali lewat firman Allah. Gak ada cara lain. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Ya 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal, atau kalau nggak sanggup baca setengah pasal, seperempat pasal, pokoknya makanlah. Sama kayak kita kan, manusia mesti makan kan, pagi, siang, malam mesti makan, mau banyak, mau sedikit, mau banyak gizinya, mau sedikit gizinya, tapi kan kita tetap harus makan. Tandanya kita sehat. Makanya bacalah firman Tuhan Bapak Ibu ya. Firman Tuhan Mazmur 119 ayat 105, pelita bagi kakiku dan juga terang bagi jalanku. Kita nggak pernah tahu ke depannya kayak apa. Kita ini kayak berjalan ke sebuah masa depan yang penuh dengan kelabu, penuh dengan awan gelap yang mana kita nggak tahu kemana dan bagaimana. Kita butuh pelita. Maka firman Tuhan katakan, firman Allah pelita bagi kakiku atau lilin. Bedanya dengan cahaya atau terang itu, lilin itu ya hanya bisa menerangi selangkah ke depan demi selangkah ke depan. Kadang-kadang firman Tuhan datang bagaikan cahaya matahari. Ke ujung sana kelihatan jalannya.
Tapi kadang-kadang firman Tuhan datang sehari demi sehari bagaikan satu lilin yang cukup menerangi satu langkah ke depan. Nggak apa-apa. Firman Tuhan akan datang di hidup kita menerangi hari ini, hari esok. Setiap hari kita butuh firman Tuhan. Sampai Tuhan memulihkan semua situasi dan cahayanya menerangi masa depan yang lebih jauh. Untuk hari ini dalam setiap pergumulan kita, banyak hal yang kita nggak bisa pahami, lewat firman Tuhan dia akan tuntun kita day by day. Selangkah demi selangkah, firman Tuhan itu menjadi pelita atau lilin yang menerangi langkah-langkah di muka kita. Ini adalah satu cara untuk membangun, mengokohkan kemandirian rohani hidup kita dengan membaca dan belajar firman Tuhan, kemudian dengan berdoa dan saat teduh. Semuanya kembali kepada hal basic. Anda di rumah pun tahu, kita harus doa. Kita semua tahu, tapi kan kadang-kadang yang kita tahu kita nggak lakukan. Itu aja, tugas saya cuma mengingatkan apa yang Anda sudah tahu. Berdoa, ayo, saat teduh, bangun mesbah keluarga, orang tua sama anak-anak doa, suami istri doa, ya doa sederhana. Nggak usah doa kalau nggak sanggup berjam-jam, nggak usah. Lakukan apa yang kita bisa, mulai dari doa makan sama-sama, sebelum tidur doa sama-sama, atau bangun tidur doa sama-sama, atau mau keluar rumah doa sama-sama. Ya paling nggak kita dulu doa. Masa-masa sukar ini kita harus membangun kehidupan doa kita, saat teduh kita. Ini hal yang sangat basic. Pak, apa nggak ada cara lebih spektakuler untuk membangun dan mengokohkan hidup rohani? Nggak ada. Nggak ada cara yang instan, nggak ada. Nggak ada cara yang bombastis, spektakuler, nggak ada. Semuanya back to the Bible dan back to the prayer. Kembali kepada firman Tuhan dan kembali kepada jam-jam doa kita. Setiap hari kita harus doa, diskusi, komunikasi, interaksi sama Tuhan. Karena kita nggak tahu masa depan seperti apa, namun kita percaya Tuhan sudah siapkan masa depan yang terbaik buat kita. Maka dalam doa kita banyak-banyak komunikasi sama Tuhan, berinteraksi, berdiskusi, dan kita ngobrol sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Karena kita nggak tahu PSBB new normal akan seperti apa ke depannya. Tapi yang pasti new me, saya yang baru itu harus muncul ya. Jadi kokohkan kehidupan rohani kita secara mandiri dengan firman Tuhan dan juga dengan doa saat teduh, kemudian dengan beribadah tentu saja. Bukan berarti kalau PSBB gereja tutup nggak bisa kumpul, ibadah libur. Nggak ada ibadah libur, ibadah online. Ibadah online ya. Ini adalah kesempatan kita beribadah lewat online. Anda bisa lihat di channel gereja kita, nikmati firman Tuhan. Kalau Anda masih mau cari lagi, Anda bisa buka, ada banyak sekali channel-channel khotbah yang bagus dari gereja-gereja saudara-saudara kita yang lain. Ini dunia semakin bebas. Orang bilang the earth atau the world is flat, dunia menjadi flat. Semua hanya sejauh genggaman handphone kita. Anda mau dengar khotbah dari mana? Orang Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, khotbah yang singkat, khotbah yang panjang, khotbah yang dangkal, khotbah yang dalam, belajar Kejadian sampai Wahyu, semua ada di genggaman tangan kita. Maka waktu-waktu di rumah kita jangan cuma dipakai untuk tidur, untuk bengong. Mari kita gunakan untuk beribadah dan kembali kepada belajar firman Tuhan. Sungguh, Bapak Ibu sekalian, memang ada banyak perubahan pada new normal ini ya. Namun ini memberikan sebuah kesempatan yang luas buat kita sebetulnya masuk dalam firman Tuhan. Tuhan berikan banyak waktu dan kesempatan lewat apa yang ada di tangan kita ini. Gunakan handphone kita, gunakan internet kita, gunakan wifi kita ini untuk belajar firman Tuhan. Nanti kalau semua sudah pulih, kita kembali sibuk lagi, kita nggak punya waktu yang bebas seperti hari-hari ini. Maka selama ada kesempatan, pergunakan. Karena hari-hari ini adalah jahat, mari kita ambil yang baik-baik dari apa yang ada. Amin? Itu yang pertama ya. Ketaatan dalam mengokohkan kemandirian hidup rohani kita dengan firman Allah, dengan doa saat teduh, dan dengan beribadah, belajar firman lewat online. Yang kedua, saya hanya bicara 2 poin saja. Ya, ketaatan yang kedua adalah dalam mengembangkan kepedulian pada sesama. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Ini juga penting. Mari kita ikut taat dalam mengembangkan sikap
bersikap belas kasihan dan peduli pada sesama kita. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Anda tahu dampak daripada ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Orang yang taat pada kebenaran, dia akan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di masa yang sukar ini, ada banyak orang kehilangan pekerjaannya. Kalaupun gak hilang kerjaannya, gajinya kepotong, bonusnya ketahan. Para bisnismen bergumul. Yang buka toko lagi alami banyak kesusahan. Yang marketing, yang jualan, yang punya I.O., yang retail, wah banyak tantangan. Itu yang punya duit loh. Yang punya duit hari ini juga pada susah. Gimana yang gak punya duit? Lebih susah sebetulnya. Jadi kalau kita hari ini masih punya kerjaan, masih punya penghasilan, puji Tuhan ya. Berkati kantor kita, berkati bos kita, berkati tempat di mana kita ada. Sekalipun mungkin ada banyak pemotongan demi pemotongan, Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kepedulian kepada sesama? Bantulah kebutuhan sesama kita, mulai dari saudara-saudara kita sampai pada saudara-saudara seiman. Ini saatnya kita diuji sama Tuhan nih. Lagi kemarin semuanya enak, ya bantu-bantu masih wajar. Hari ini banyak tantangan, ayo mari kita bantu. Orang yang punya belas kasihan itu selalu ingin membantu. Sekalipun dia nggak punya apa yang bisa dia lakukan sebetulnya. Tapi paling nggak dia punya sebuah keinginan dan sebuah kerinduan untuk membantu. Karena kalau ada keinginan untuk membantu, nanti akan ketemu jalannya gimana membantu. Ayo kita lihat saudara-saudara kita, saudara kandung kita, adik kakak atau orang tua kita, keluarga besar kita, bahkan teman-teman satu gereja, teman-teman satu iman, siapa sih yang hari ini mengalami kesusahan? Saling bantu satu sama lain. Tempo hari dalam satu komsel saya share firman Tuhan juga. Ada satu orang cerita dia dipecat dari pekerjaan karena PSBB. Waduh, dia bingung. Anaknya lagi kuliah, butuh biaya. Si suami dipecat. Kemudian suami istri doa, istrinya bisa masak. Mulailah si istri masak. Setelah masak, dia mulai promosi-promosi ke teman-temannya. Yang tolong siapa? Tolong beli. Ya teman-teman di Komsel. Ini adalah gerakan membantu sesama. Anda bisa pesan pakai Gojek lah, pakai Grab lah, ke rumah makan mana bisa Anda bisa pesan. Tapi kalau ada saudara kita, teman seiman kita jualan, ayo bantu. Daripada beli di tempat lain, beli sama yang kita kenal. Ini adalah gerakan saling bantu satu sama lain. Kalau bukan kita yang tolong, siapa coba? Jangan kita beli, oh dia jualan, jangan kita beli biar dia rugi. Jangan begitu. Oh dia bisa jualan, kita iri hati biar dia rugi. Jangan. Justru kalau dia jualan, kita mesti support, kita mesti sokong. Mari kembangkan ketaatan untuk membantu sesama. Sebab demikian firman Tuhan, kalau kita taat pada kebenaran, kita akan mengamalkan kasih persaudaraan. Malah kita ingin bantu mereka semua. Dan cerita kesaksian ini si istri bikin bakcang lah, bikin dendeng lah. Dia bilang puji Tuhan kata si suami. Walaupun saya dipecat dari pekerjaan gak punya penghasilan. Tapi jualan istri saya bisa mencukupi kebutuhan bahkan bayar uang kuliah anak saya. Dimulai dari teman-teman di Komsel, mulut ke mulut. Akhirnya saya pun yang bukan gereja mereka, bukan Komsel mereka. Akhirnya beli juga tuh dendeng sama bacangnya. Karena apa? Pingin tolong, memang gak setiap saat beli, tapi kan kita ingin bantulah. Kita beli dagangan dia, satu saat kalau kita jualan pun orang akan beli dagangan kita. Jadi ini adalah saatnya kita saling bantu, memperkuat tali persaudaraan di antara anak-anak Tuhan. Kemudian setelah kita membantu sesama kita, keluarga kita, dan juga sesama kita orang percaya, saatnya kita melihat skop yang lebih luas. Bantulah orang susah. Ini saatnya gereja berdiri di atas dasar kasih. Ingat, Allah adalah dasar yang teguh dan Allah adalah kasih. Kalau kita berdiri di atas dasar yang teguh, maka kita berdiri di atas kasih. Hari ini ya, kalau saya baca berita ada banyak banget orang susah.
kadang saya sedih, saya juga nggak bisa berbuat banyak. Kadang saya lihat ada anak-anak ya, karena sekolahnya online mereka butuh handphone. Banyak loh anak-anak nggak punya handphone yang bagus. Kalaupun punya handphonenya mereka nggak punya uang buat beli pulsa. Sampai ada yang mesti jual cilok. Ngapain kamu jual cilok nak? Buat beli pulsa om, supaya bisa ikut sekolah. Kasihan. Ada yang sampai mereka mesti pakai baju topeng-topengan itu, panda-pandaan, kemudian di traffic light mereka dansa-dansa, bawa kotak. Ada yang dicat badannya, cat silver, mereka kayak patung di pinggir jalan. Hanya memohon belas kasihan. Kita anak Tuhan kalau lewat ketemu mereka, bukalah sedikit kaca, keluarkanlah uang sedikit. Saya nggak minta Anda keluar 50.000, nggak usah. Keluarkan 1.000, 2.000, 5.000, serela kita bantu mereka. Karena kita nggak tahu pergumulan seperti apa yang mereka hadapi. Sampai ada anak yang harus jadi kuli bangunan loh, pasang ubin hanya untuk dapatkan uang beli pulsa. Mereka itu belum waktunya bekerja, mereka waktunya sekolah. Tapi karena himpitan ekonomi, orang tua mereka juga kerja di pabrik, pabriknya tutup, nggak ada penghasilan, anak pingin sekolah. Siapa yang bisa bantu? Kalau Anda dan saya kita masih ada rezeki daripada Tuhan, ayo taat, kembangkan amal kasih kepada sesama kita. Minggu lalu saya dapat tautan dari teman saya juga, ada satu anak di Jawa ya, sakit ya, badannya ngelupas semuanya. Aduh saya lihat tuh saya sedih sekali. 3,5 tahun, anak saya 2,5 tahun. Saya bayangin kalau anak saya itu gimana. Dia kena satu penyakit mirip-mirip sama Stephen Johnson. Jadi kulitnya tuh ngelupas, bernanah, basah, aduh kasihan banget. Ditempel kasa malah lengket dan sebagainya. Saya nggak punya uang banyak untuk bantu dan berobat. Tapi karena belas kasihan, saya mulai kirimkan kabar ini lewat teman-teman di WA. Lalu saya bilang kalau ada berkat bolehlah bantu anak ini. Ya puji Tuhan, ada yang kirim uang, ada teman kirim salep. Saya nggak kirim apa-apa, saya cuma kirim message, menggugah hati teman-teman. Akhirnya apa? Mereka yang kirimkan salep, kirimkan makanan, mainan, baju-baju bekas yang masih bagus buat mereka. Jadi ya kalau kita punya belas kasihan, walaupun mungkin kita nggak punya sesuatu yang bisa kita kasih, tapi tindakan kita akan menginspirasi orang lain untuk menolong sesamanya. Ini saatnya gereja Tuhan melihat sekitar kita dan bicara kasih bukan dalam perkataan saja, tapi juga dalam perbuatan. Yang terakhir jangan lupa taat dalam mengembangkan kepedulian pada sesama, termasuk taat untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini mungkin gereja tutup, tapi bukan berarti gereja nggak perlu disupport. Gereja tutup juga sementara, tapi kan support daripada kita harus tetap kita nyatakan bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih memberkati kita, ayo kembangkan itu semua dengan peduli pada kebutuhan saudara, kebutuhan teman-teman seiman, kebutuhan orang-orang yang susah, bahkan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Supaya satu saat nanti ketika situasi sudah pulih dan kita semua bisa kembali ibadah, kita temukan rumah Tuhan tetap terpelihara dan juga terawat dengan baik, bangku-bangku, alat-alat musik, listrik, gak ada yang bocor, catnya gak ngelupas, semuanya tetap baik, supaya satu saat nanti kita bisa kembali ke rumah Tuhan dan ibadah sama-sama dengan keadaan yang nyaman. Saya rasa ini yang saya bisa share buat kita semua. Saya yang baru, Anda yang baru, mari kokohkan kehidupan rohani kita secara mandiri lewat firman Tuhan, doa dan ibadah online, sambil kita mengembangkan kepedulian pada sesama, kebutuhan saudara-saudara kita, kebutuhan saudara seiman, kebutuhan orang-orang yang berkesusahan, bahkan kebutuhan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Tundukkan kepala kita doa sekali lagi sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan kami bisa menerima firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Firman-Mu datang menghampiri kami dimanapun kami berada. Topang kami senantiasa dengan kekuatan kuasa firman-Mu, supaya kaki kami kuat di atas dasar yang teguh dan kami diperbaharui senantiasa dalam masa-masa normal yang baru ini.
kami semakin kuat dalam Tuhan, berharap dan percaya, semakin taat dan taat dan taat, mengembangkan kehidupan ketaatan kami lebih daripada sebelumnya. Kami percaya segala yang terjadi ada dan terjadi atas izin Tuhan, bahkan pandemi COVID-19 pun semuanya ada dalam koridor kedaulatan Tuhan. Jika Allah mengizinkan semua terjadi, selalu Allah punya agenda yang baik buat kami. Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk sebuah alasan yang baik, untuk sebuah tujuan yang baik. Kami ingin mengejar apa yang baik daripada Tuhan, dan pengejaran kami lakukan dengan langkah demi langkah ketaatan pada firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, tutup bungkus dengan kuasa-Mu senantiasa, bebaskan dari segala sakit penyakit, kelemahan-kelemahan dan juga paparan virus COVID-19, supaya kami semua tetap terpelihara, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, berjumpa dengan siapapun, kuasa Allah menaungi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman Allah berbicara dengan tema adalah ketaatan. Ketaatan adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Marilah jemaat Tuhan, kita mau taat kepada firman Allah dan kita mau melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Karena dikala kita hanya mendengar dan tidak taat dan tidak melakukan, semua itu adalah sia-sia bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun mau taat kepada pemerintah. Apa yang dianjurkan pemerintah kepada kita untuk hidup dalam situasi keadaan normal, marilah kita belajar untuk mentaati semuanya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, diagungkan dalam seluruh kehidupan kita semua. Kita akan menghadiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengajak mari seluruh jemaat, kita bangkit berdiri dengan satu hati yang sungguh, kita akan menghampiri hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh mendengarkan suara firman yang luar biasa. Kita berdoa. Terpujilah nama Allah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih pada pagi ini dikala kami boleh disegarkan kembali dengan firman-Mu Tuhan, yaitu ketaatan. Ajarkan seluruh jemaat-Mu ini, berilah kerinduan yang sungguh dalam hati mereka untuk taat dan taat kepada firman-Mu. Lakukanlah di dalam kehidupan mereka setiap langkah dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah, menaikkan syukur bila Roh Kudus bekerja dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Pada pagi hari ini Tuhan menyerahkan jemaat Tuhan Jelambar Timur ke dalam tangan Allah. Marilah Allah menolong, menjamah, Allah membimbing kehidupan mereka. Dalam situasi apapun kehidupan yang mereka alami ya Tuhan, mari Yesus, Engkau tolong dan campur tangan. Dalam setiap usaha mata pencarian mereka, pekerjaan mereka Tuhan, mari Allah Engkau berkati. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan Tuhan. Taruhlah di dalam hati jemaat adalah hati yang mengucap syukur dalam segala sesuatu yang mereka hadapi. Adakah susah, senang, sakit dan sehat, tetap mereka boleh bersyukur kepada Allah. Karena di saat mereka bersyukur itulah mereka akan memegang janji Allah. Allah tidak akan tinggalkan kami, menyertai kami. Allah akan menolong kami dimanapun kami berada. Hamba berdoa Tuhan dan hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah memberi pada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi mengalir di dalam kehidupan mereka. Mereka bekerja dengan hati yang penuh sukacita. Mereka bekerja dengan satu pengharapan bahwa Allah tidak tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Dia pada saat pagi hari ini, mungkin di antara jemaat yang mengalami kelemahan, kekurangan, oh Tuhan kemiskinan, mari Allah tolong mereka. Berkatikanlah mereka, cukupkanlah mereka kehidupan mereka sehari-hari. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau pertetapkan iman mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Allah. Terpujilah nama Tuhan, hamba yakin sekali penyertaan Tuhan ada di tengah jemaat Jelambar Timur. Terpujilah nama Allah, kami naikkan syukur kepada Engkau pada sepanjang hari ini. Dimanapun kami melangkah, di situ pun Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Hamba yakin sekali Allah dengarkan kami. Hamba menyerahkan sekali lagi jemaat Jelambar ke dalam tangan-Mu. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, malam hari mereka berjalan dengan tian
api, menandakan bahwa Allah ada menyertai jemaat Jelambar dimanapun mereka berada. Pada mereka ada sukacita, ada ketenangan. Terima kasih Allah, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan pada akhirnya ya Bapa, hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tolong campur tangan di tengah-tengah virus corona yang sedang merajalela di tengah-tengah bumi Indonesia. Biarlah tangan Tuhan sajalah ya Bapa yang dapat menghalaukan segala virus-virus itu dari bangsa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi kota Jakarta ini, Allah Engkau tolong, Engkau pimpin, Engkau campur tangan. Engkau melihat Tuhan banyak yang terkapar di rumah-rumah sakit. Hamba berseru tangan Allah menyertai, tangan Allah menolong. Terima kasih Tuhan, mujizat Allah terjadi di setiap rumah-rumah sakit Bapa. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Inilah seluruh doa kalian dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, tidak dengan nama lain dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu minggu depan. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kami GB Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fandi Stephen atas pelayanan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan mendorong setiap kita untuk menjadi pribadi yang mandiri di dalam kehidupan kerohanian kita dan juga menjadi pribadi yang mengasihi sesama kita dalam bentuk kepedulian. Mulai hari ini sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan, gereja kembali mengadakan ibadah secara online. Meskipun pemerintah tidak melarang untuk gereja mengadakan ibadah secara tatap muka, tetapi dalam hal ini GBI Jelambar Timur mengambil sikap untuk kita kembali mengadakan ibadah secara online untuk mendukung pemerintah di dalam menekan bahkan memutus rantai pemaparan virus corona. Namun demikian, ibadah doa puasa setiap hari Kamis tetap berjalan setiap pukul 4.30 sore. Hari Kamis pukul 4.30 sore di gereja dan tentunya diikuti dengan protokol kesehatan. Dan semakin meningkatnya pemaparan virus corona yang terjadi saat ini, maka gereja juga memutuskan untuk membatalkan retret yang seharusnya diadakan pada bulan Juli 2020 yang lalu. Atas keputusan ini, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan oleh peserta akan dikembalikan penuh oleh panitia retret. Silakan saudara dapat mengikuti mekanisme pengembalian dana melalui channel YouTube yang sudah ditayangkan. Dan dana pengembalian ini akan mulai ditransfer kepada peserta mulai dari minggu pertama bulan Oktober. Dan kita juga dapat terus mendukung pembangunan gedung gereja Tuhan yang sedang berlangsung saat ini melalui celengan-celengan yang saudara kumpulkan, dan kita akan buka bersama-sama pada minggu terakhir bulan Oktober, yaitu dilakukan melalui transfer ke rekening Yayasan Fajar Pengharapan. Dan kabar baik datang dari 4 calon pengantin yang akan menikah, yaitu yang pertama pada tanggal 10 Oktober akan menikah saudara Ferik dan saudari Lina. Pada tanggal 7 November akan menikah saudara Jeremy dan saudari Yuli. Dan pada tanggal 5 Desember akan menikah saudara Helmi dan saudari Elvina. Dan pada tanggal 19 Desember akan menikah saudara Pangkat dan saudari Yuheni. Mari kita mendukung bersama-sama di dalam doa agar komitmen dan juga perjalanan kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kiranya saudara dapat terus menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada, tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.